mengikat aku, lengannya melindungkan. Aku tak akan takut, karena dipimpin Yesus. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, Ia beri kekuatan. Ia yang memimpin aku sampai tiba Kanaan. Aku tak akan takut, karena dipimpin Yesus. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu, berkatilah kami. Terima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Batu Dasar. Ayat tema berbunyi demikian: Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ulangan 32 ayatnya yang keempat. Dalam hayal nubuatan tentang kedatangannya yang pertama, kepada nabi itu ditunjukkan bahwa Kristus harus menanggung ujian yang dilambangkan dengan perlakuan terhadap batu penjuru utama dalam bait suci Soleman itu. Allah memilih batu dasar itu dan meletakkannya sendiri. Ia menyebutnya dasar yang teguh. Segenap dunia boleh meletakkan beban dan kesusahannya di atasnya. Batu itu dapat menanggung semuanya. Nah, mereka dapat membangun di atasnya dengan ketentraman yang sempurna. Kristus adalah sebuah batu yang telah diuji. Mereka yang percaya kepadanya tidak pernah dikecewakannya. Ia telah menanggung setiap ujian. Ia telah menderita tekanan kesalahan Adam dan kesalahan keturunannya, dan telah berhasil sebagai pemenang atas kuasa kejahatan. Ia telah menanggung beban yang diletakkan di atasnya oleh setiap orang berdosa yang mau bertobat. Nah, dalam Kristus, hati yang merasa bersalah mendapat kelegaan. Ialah dasar yang teguh. Semua orang yang menjadikan Dia tempat bergantung dapat beristirahat dalam keamanan yang sempurna. Dalam nubuatan Yesaya, Kristus dinyatakan sebagai dasar yang teguh dan sebagai batu sentuhan. Rasul Petrus yang menulis oleh ilham Roh Kudus menunjukkan dengan jelas bagi siapa Kristus menjadi batu penjuru dan bagi siapa Ia menjadi batu sandungan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. 1 Petrus 2 ayat 3-8. Nah, bagi mereka yang percaya, Kristus itu menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Mari kita renungkan lebih dalam. Yesus adalah fondasi yang pasti bagi semua orang yang jatuh ke atas batu karang dan dihancurkan. Tetapi, apakah yang akan terjadi jika saya memilih untuk tidak dihancurkan? Dalam Matius 21 ayatnya yang ke-44. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada Sabat yang diberkati ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Yesus Kristus yang adalah batu dasar. Kiranya kami dapat dibentuk tabiat kami untuk menyerupai Kristus, dan kami dapat menghidupkan kebenaran ini dalam kehidupan kami.
semua kami yang sudah beribadah pada Sabat yang diberkati ini, diberkati dengan kekuatan iman, dengan kekuatan fisik, dan berkat-berkat melimpah menjadi bagian semua kami yang sudah beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.